Kalau kita lihat memang teror di Indonesia tidak lagi melalui aksi bom. Aksi teror yang terjadi belakangan ini bahkan ini dilakukan dengan senjata lain. Untuk membahasnya sudah bersama kami di studio ada Kombes Sulistyo Pujo, analis kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat di Humas Polri. Pak Pujo, terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Ini memang cukup mengagetkan ya karena beberapa waktu lalu ada penyerangan juga di Sumatera Utara. Nah ini Pak, apakah benar kini teroris akhirnya tidak lagi menggunakan bom sebagai sarana untuk aksi teror ya? Karena beberapa menggunakan ada pisau dapur, ada juga beberapa peralatan yang memang di luar dugaan gitu. Jadi kalau kita melihat tujuan daripada teror, itu yang penting menimbulkan rasa takut pada masyarakat, ya kan. Kemudian berkaca dari beberapa kejadian peristiwa, baik di Indonesia, di luar negeri, di Timur Tengah, Afghanistan, Eropa, ya, itu para pelaku teror ini memakai berbagai cara, all means gitu. Ada yang pisau, ada mobil, ada macam-macam. Dulu pernah juga memakai pesawat terbang. Ya. Jadi di zaman modern ini tidak hanya menggunakan bom ataupun senjata api, tapi semua cara bisa dipakai. Dan itu perlu juga kita waspadai. Iya, kalau kita berkaca pada kejadian yang di Inggris saja beberapa waktu lalu ya, dia menggunakan mobil truk kan dia, Betul, ada mobil betul. box juga yang mereka mereka pergunakan. Nah, Betul. di Indonesia sendiri, ini perpindahan atau mungkin adalah kalau saya bisa bilang dalam tanda kutip ini adalah metamorfosis aksi penyerangan teroris ini sudah mulai terlihat sejak kapan sih Pak? Penggunaan alatnya? Jadi kalau kita melihat ya beberapa kasus teror yang terjadi pada akhir-akhir ini, antara lain yang Cici Kokol itu ya, itu kan memakai parang kalau nggak salah. Kemudian yang kemarin ya, yang kemarin memakai pisau ya. Jadi bisa diartikan memang bahwa para teror di Indonesia ini juga melihat bahwa alat-alat lain selain senjata api dan bahan peledak itu bisa dipakai untuk melakukan teror baik kepada aparat kepolisian maupun kepada masyarakat atau sasaran-sasaran soft lainnya. Iya. Ini, sejauh ini kan yang kita tahu nih yang paling yang sedang dibicarakan adalah penyerangan terhadap polisi. Betul. Penyerangan terhadap polisi. Lalu terjadi yang paling dekat adalah yang proses yang masih dilakukan di Sumatera Utara. Betul. Nah ini polisi begitu menyadari bahwa sekarang polisi menjadi target sasaran dari aksi teror ini, ada semacam perlindungan apa Pak yang sudah diberikan kepada polisi? Mengingat banyak sekali kan polisi-polisi yang di lapangan seperti itu kan mungkin hanya menggunakan seragam biasa tanpa ada perlindungan tambahan. Sementara aksi teror ini bisa terjadi di mana saja. Itu yang pertama bahwa perlu disadari bahwa polisi ini karena kita melakukan penegakan terhadap teror ini resiko bahwa mereka bisa membalas itu adalah bagian daripada resiko yang memang diterima polisian. Jadi sejak lahir kita memang resikonya seperti itu. Para penjahat itu melakukan perlawanan terhadap para aparat penegak hukum, itu yang pertama. Yang kedua bahwa dengan mereka menyasar akhir ini menyasar polisi, tentu saja kita harus mensikapi dengan bijak ya. Pak Kapolri, Pak Tito telah memberikan instruksi beberapa instruksi yang jelas kepada seluruh Polda di kepulauan kita untuk semua anggota ini tidak boleh lagi seorangan ya, walaupun secara prinsip tugas kepolisian ini adalah tugas perorangan ya. Itu jadi harus melakukan body system. Jadi semua anggota yang ada di lapangan itu minimal ada kawan mengcover tugas baik, petugas lalu lintas, sabara, bimas dan lain-lain. Berarti memang peraturannya sudah diberlakukan, ada minimal berapa petugas yang harus dua, body system itu dua. Body system ya, berarti Ya, memang betul. harus ada dua, minimal ada dua polisi yang memang akan bertugas secara bersamaan. Perlu nggak kalau misalnya akhirnya ada aturan setiap petugas polisi yang berada di lapangan memakai perlindungan lebih daripada biasanya? Jadi di titik tertentu khususnya anggota lalu lintas ini juga dipersenjatai dengan senjata api ya. Nah, coba kita bisa lihat di Jakarta di ini didukung dengan senjata api begitu. Nah kalau kita lihat ini pemirsa saat ini kan polisi menjadi sasaran. Lalu bagaimana dengan perlindungan terhadap warga? Warga kan juga kalau misalkan terjadi, kita bicara yang terjadi paling dekat adalah Kampung Melayu. Betul. Sasarannya mungkin dalam tanda kutip polisi, tapi di situ adalah pusat keramaian. Warga, apakah memang ini targetnya warga hanya menjadi semacam dampaknya daripada penyerangan polisi atau seperti apa polisi melihatnya? Jadi kalau kita melihat Kampung Melayu kita harus melihat bahwa teroris itu
tidak berdasarkan agama, tapi mereka itu seperti melenceng dari agama. Kampung Melayu itu sedang melakukan karnaval atau persiapan pawai obor ya untuk menjelang Ramadan. Kemudian dulu di Cirebon itu juga sedang sholat Jumat 7 tahun lalu ya di Polresta Cirebon. Nah, jadi kalau melihat seperti itu memang kita harus buat anggota ini tentu saja harus lebih hati-hati ya, khususnya menyangkut. Tetapi kalau melihat untuk masyarakat yakinlah bahwa kepolisian ini berusaha terbaik ya, dengan semua cara untuk menekan kemudian melakukan penindakan terhadap para pelaku teror ini. Oleh karena itu tentu saja kita membutuhkan support dari masyarakat ya, karena teror ini tumbuh dari masyarakat. Mereka ini ada di masyarakat, tumbuh dari masyarakat. Kita kalau melihat absis ordinat kalau dalam matematika ya, absis ordinat ini absis. Orang menjadi teroris itu tidak gampang. Mungkin orang bisa radikal, tapi menjadi teroris nggak semua orang berani loh untuk mati, gitu loh. Jadi itu butuh proses ya, proses namanya radikalisasi ya, proses radikalisasi. Dan itu memang butuh beberapa persyaratan radikalisasi. Itu ada ideologi yang bisa dilegitimasi. Nah, ideologi dilegitimasi itu tentu saja kalau masalah ideologi itu siapa yang harus menangani ideologi, ya kan? Jadi polisi tidak berkutat pada permasalahan ideologi. Jadi disitulah karena mereka menyelewengkan ideologi Islam, rahmatan lil alamin, bahkan di banyak di Al-Quran pun tidak, kalau membunuh satu orang itu seperti membunuh seluruh kemanusiaan, kan begitu. Nah ini kan banyak ajaran-ajaran yang diselewengkan. Oleh karena ini tentu saja karena ini masalah ideologi, cara memberantasnya itu harus total dalam arti itu semua stakeholder, tokoh agama, NU, Muhammadiyah, sebagai yang moderat nih ya di Indonesia kan kalau lihat NU dan Muhammadiyah itu 25 juta, sekitar 60 juta. Itu yang dua organisasi besar ini aja sudah mendekati 100 juta lebih. Ini kalau kita maksimalkan luar biasa untuk melakukan proses menghilangkan ini luar biasa. Ya memang kalau kita bicara soal proses menghilangkan memang ini sebuah perjalanan yang cukup panjang. Ya betul sekali. Karena memang itu tadi permintaannya adalah bahwa ini tidak hanya menjadi PR kepolisian saudara, tapi juga menjadi kewajiban masyarakat untuk saling membantu. Bicara soal radikalisme semengkhawatirkan apa sih Pak kejadiannya hingga hari ini, karena kan kepolisian juga memiliki intel yang tersebar di mana-mana. Informasi yang didapatkan oleh kepolisian ini sudah semengkhawatirkan apa, mengingat di Sumatera Utara sendiri mereka sampai mencetak buku. Nah, betul, jadi kalau kita melihat radikalisme ini kan proses yang tidak serta-merta ya. Proses ini didukung oleh banyak faktor ya. Yang pertama kalau masalah ideologi, khususnya teror ini ideologi transnasional ya, menyebar tidak hanya pada satu bangsa tapi melewat bangsa. Contohnya ya, pada waktu Abu Bakar al-Baghdadi itu mendeklarasikan khilafah ya di Raqqa sana. Berapa ratus masyarakat kita ke sana. Karena ada panggilan itu. Ya, panggilan datang sana dan ikut perang. Mungkin sekitar 80 lebih saat ini sudah mati para orang-orang Indonesia yang ikut berperang di ISIS, pihak ISIS sana. Begitu juga yang ada di Marawi. Informasi yang kita dapatkan bahwa beberapa para pejuang di sana itu foreign fighters-nya itu ada beberapa warga negara Indonesia. Artinya bahwa ideologi ini cross nation ya, cross border. Dan itu faktornya antara lain selain tadi cross border itu kedua adalah faktor penyebarannya dengan cara apa. Begitu ya. Penyebarannya mereka menggunakan semua cara yang ada. Dulu kan kalau kita memberitahu orang itu telepon. Sekarang pakai Instagram, pakai Facebook, pakai Twitter dan lain. Teroris pakai Twitter, video YouTube dan lain. Semua cara dipakai. Pakai Telegram, kan begitu. Mereka mencoba melihat portal-portal ataupun media-media yang di mana mereka bisa shift melakukan eksklusif, inklusif
pada kelompok mereka dan bisa berhubungan. Itu dia mungkin saya potong sebentar. Itu dia mungkin karena beberapa kasus ini ternyata pelaku aksi radikalisme, saya tidak bilang aksi teror ya, tapi Ya, aksi betul. radikalisme ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Seperti misalnya yang di Medan ini ada yang umur 17 tahun kan ya Pak? Ini masih 18 tahun. 18 tahun ya, kan betul. masih cukup remaja, maksudnya masih Betul, remaja gitu betul. ukurannya. Apakah memang yang disasar untuk radikalisme ini adalah milenial atau anak-anak muda, remaja seperti itu? Nah, jadi kalau kita melihat, kita juga menjadi pembelajaran secara bersama bangsa kita. Tidak semerta-merta para pelaku ini orang dewasa. Jadi mereka ini bisa tumbuh pada anak-anak muda. Mungkin ada informasi kita dapat dari bahwa bahkan di Sukabumi ada anak umur 13 tahun juga udah sangat radikal. Dan itu menjadi sekarang di bawah pembinaan daripada Densus 88 agar kembalikan ke jalan yang benar lah, yang sampai pada saat umur sangat muda ini bisa menjadi begitu radikal. Nanti kalau udah dewasa bagaimana? Kan begitu. Beberapa kasus yang terjadi dulu pernah ada pelaku teror yang di Bogor ini juga umur 18. Kemudian Cirebon juga umur 19. Dan ini mungkin sekali. Oleh karena itu tentu saja pemberantasan khususnya dalam preemptif proaktif ya. Dini ini tidak bisa di polisi saja. Ini ada di keluarga, ada di sekolah-sekolah. Maka tidak boleh namanya ajaran-ajaran yang salah ini bisa nerobos di sekolah-sekolah, di universitas dan lain-lain. Ini yang harus kita cermati. Yang paling penting adalah ketika kita mengetahui aksi teror yang ditujukan kepada polisi ini, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah aksi solidaritas, aksi solidaritas yang dilakukan karena banyak juga ini pelaku radikalisme yang ditangkapi oleh polisi sehingga mereka merasa sakit hati, merasa bahwa salah satu komunitasnya ditangkap oleh polisi sehingga mereka menyebar. Apakah polisi juga mengendus hal itu sehingga saat ini polisi menjadi sasaran? Ada teori, Louis Fredrickson dari Amerika menyatakan bahwa teror itu disebabkan adalah 3 kombinasi mematikan. Yang pertama adalah deprived personality, yang kedua adalah supporting community, yang 3 legitimate ideology. Yang artinya bahwa yang pertama ini bahwa seorang itu bisa menjadi teror itu mungkin dia pernah terpapar, kondisi keluarganya pernah menjadi pernah ditangkap polisi, anaknya menjadi potensi, misalnya anaknya Iwan Samudra kan begitu, Imam Samudra. Atau mungkin dia merasa bahwa komunitas dia itu terpukul. Contohnya koneksi antara teroris di apa yang terjadi di Afghanistan dengan dulu yang ada di Indonesia. Mengapa banyak orang Indonesia juga ikut berperang di Afghanistan seperti itu. Jadi benar. Ini ya memang secara teoritis seperti itu. Apakah karena dirinya pribadi yang merasa terpapar kena masalah, ya kan? Karena mungkin bapaknya teror, anaknya bisa memiliki potensi yang teror, menjadi teroris juga. Ini makanya kita awasi. Yang kedua, komunitasnya, kan begitu. Komunitasnya, saya ini gini nih, kok di luar sana kok terjadi ketidakadilan. Ini bisa lompat karena ideologi, kan begitu. Jadi ini konsep yang benar bahwa memang kondisi kejiwaan seorang ini dengan adanya panggilan tertentu ini bisa lintas negara itu. Itu dia ya. Oke. Betul. Terima kasih Pak Puji atas informasinya. Tapi yang paling penting adalah aksi untuk membasmi atau memberantas radikalisme ini adalah bukan hanya tugas dari kepolisian tapi juga tugas dari masyarakat. Anda apabila melihat orang-orang yang mencurigakan, tidak ada salahnya jika Anda lebih memberanikan diri untuk lapor ke kepolisian, begitu Pak ya. Betul, karena kepolisian akan menerima laporan Anda tidak hanya di siang hari tapi 24 jam Anda bisa lapor. Kita lawan radikalisme. Terima kasih Pak Puji atas informasinya.